kita harus tahu dulu tentang pengertian musiknya itu sendiri. Jadi, kalau kita lihat pengertian, memang banyak sekali para ahli atau para seniman yang menjelaskan tentang pengertian musik menurut pendapat mereka masing-masing. Dan itu relatif benar semuanya. Dikarenakan yang namanya musik itu masih berkembang sampai saat ini. Jadi tidak seperti ilmu pasti, tidak seperti matematika ataupun bahasa Inggris. Yang namanya musik itu sangat relevan dan pasti akan terus berkembang selama peradaban manusia itu ada. Tapi agar kita paham pengertian musik, bagaimana caranya? Kita ambil saja tiga pernyataan yang menurut kita itu adalah mewakili masyarakat pada umumnya yang ingin mengerti musik misalnya, yang diketahui oleh masyarakat pengertian musik menurut mereka. Yang pertama ada musik adalah bunyi yang disukai oleh manusia. Yang kedua adalah musik adalah bunyi yang terdiri dari ritmik dan melodi yang teratur. Yang ketiga, musik adalah bunyi yang enak untuk didengar. Jadi kita ambil saja tiga pengertian musik atau yang mewakili pengertian musik menurut masyarakat umum. Jadi yang masyarakat kira-kira ketahui. Kira-kira musik mana yang kalian suka? Musik pertama, musik kedua, atau musik ketiga? Nah, kalau kita ambil pengertian yang tadi, yang umum yang pertama, kita misalnya berdasarkan definisinya yang musik adalah bunyi yang disukai manusia, maka kamu memandang bahwa jazz merupakan musik, sedangkan dangdut mungkin tidak disukai oleh kamu, anggap saja bukan musik. Jadi misalnya kamu di sini menyukai musik jazz misalnya. Yang paling enak kata kamu dari antara 1 sampai 3 katakanlah itu musik jazz. Berarti kalau kita ambil pengertian musik adalah bunyi yang disukai manusia, berarti bisa disimpulkan bahwa kalian memandang bahwa jazz itu merupakan musik, sedangkan dangdut ataupun rock tidak disukai, akan kamu anggap sebagai bukan musik. Itu kalau kita ambil secara pengertian yang pertama. Sedangkan kalau kita menggunakan pengertian yang kedua, misalnya musik adalah bunyi yang terdiri dari ritmik dan melodi yang teratur. Memang kalau kita mendengarkan ketiga musik yang tadi, ada musik dangdut koplo, ada musik rock, ada musik jazz, itu terdiri dari beberapa instrumen dan vokal. Karena memang pada dasarnya yang namanya musik ini terbangun dari yang namanya suara, baik itu suaranya dari vokal atau suara manusia, ataupun dari instrumen, suara alat musik atau benda-benda yang berbunyi. Dan ini disebut ritmik atau ritmis dan disebut melodi atau melodis. Ini diatur sedemikian rupa agar kita enak untuk mendengarkan musik-musik yang tadi. Jadi ini juga termasuk sebenarnya pengertian musik adalah bunyi yang terdiri dari ritmik dan melodi yang teratur. Bisa? Ya bisa. Tapi kalau seandainya kita menggunakan lagi atau memasukkan lagi ke pengertian yang ketiga, musik adalah bunyi yang enak untuk didengar. Ini belum tentu bisa. Kenapa? Karena mengeluarkan bunyi atau suara dan nada yang diatur sedemikian rupa. Jadi untuk pengertian yang ketiga mungkin saja ada musik yang tidak enak didengar, tapi tetap itu termasuk dalam musik. Jadi kalau kita simpulkan dari ketiga perwakilan pengertian musik, bahwa musik adalah ekspresi manusia yang dituangkan dalam bentuk bunyi atau nada. Jadi semuanya itu mau enak didengar, mau tidak, mau diatur ritmiknya, mau melodinya diatur, atau misalnya mau disukai atau tidak, tetap yang namanya musik itu adalah ekspresi dari manusia yang dituangkan dalam bentuk bunyi atau nada, ya. Tetap yang namanya musik ada, mau itu disukai atau tidak, kata Bapak juga, ataupun mau enak didengar atau tidak, atau yang disusun melodi dan ritmiknya, tetap kita simpulkan bahwa musik adalah ekspresi manusia yang dituangkan dalam bentuk bunyi dan nada. Ini pada zaman-zaman sebelum zaman modern itu,
penyajian musik itu harus diperlihatkan secara langsung, live ya, secara langsung di sebuah gedung pertunjukan. Tapi kalau zaman modern, era modern ini, musik bisa digunakan menggunakan alat-alat elektronik, bisa sebuah rekaman ataupun menggunakan teknologi yang lebih canggih. Jadi tidak istilahnya tidak menggunakan alat-alat langsung, misalnya suara biola bisa saja diambil dari keyboard misalnya. Suara drum bisa saja diambil dari organ, suara ini itu menggunakan teknologi. Jadi tidak dibatasi oleh aturan-aturan pada zaman kolonialisme sebelum zaman kemerdekaan atau modern ini. Selanjutnya ada yang namanya jenis pertunjukan musik barat. Dalam pertunjukan musik barat ini dibagi dua, ya. Kalau kita bahas dari awal sampai akhir ini, dari tadi kita membahas antara dua saja. Yang pertama seni pertunjukan vokal, ada yang disebut juga seni pertunjukan instrumental. Jika seni pertunjukan vokal ini adalah seni musik yang mengutamakan dan mengeksploitasi suara manusia. Seni vokal juga biasa disebut oleh kita dengan apa? Dengan bernyanyi ya. Dalam seni vokal ini, yang namanya suara manusia ini memang benar dimanfaatkan sebaik mungkin. Ya, kalau saya itu bukan pemanfaatan buruk, tapi ini mah dimanfaatkan sebaik mungkin. Kita tahu suara manusia ini dilahirkan atau dihasilkan dari berbagai macam organ di tubuh kita ya. Ada laring, misalnya ada vocal cord, lung, ada juga tungu, lift, treat, banyak istilah-istilah. Apalagi anak IPA mungkin sudah hafal bagaimana cara suara itu dihasilkan dari dalam tubuh manusia itu sendiri. Pada zaman ini juga ada istilahnya berbagai macam teknik vokal. Teknik vokal itu yang bagus menggunakan yang namanya otot diafragma. Kalau dalam bernyanyi ya, otot diafragma itu adalah otot antara dada dan perut. Nah itu rongga yang bisa menyimpan yang lebih banyak, bisa menyimpan lebih banyak nafas itu udara itu, yaitu adalah otot diafragma. Itu digunakan dalam yang namanya teknik vokal itu sendiri. Dari mulai organ tubuh manusia itu kita bisa pelajari di pembelajaran yang lain, mungkin di IPA ataupun peminatan yang lain. Ada yang istilahnya waktu SMP juga atau sekolah mana pertama dulu kalian pernah membahas yang namanya asal muasal suara manusia. Kalau tidak salah di kelas 8 atau di kelas 2 SMP. Itu dijelaskan manusia itu suara itu merambat misalnya melalui apa? Melalui udara. Adalah getaran yang merambat dengan amplitude tertentu. Didengarkan oleh manusia dengan itu mungkin kalian sudah mengerti ya dari dulu. Jadi tidak akan Bapak bahas lagi. Selanjutnya ada juga yang namanya bernyanyi. Dalam bernyanyi ini kalau teknik bernyanyi ya ada dibagi tiga sebenarnya pada musik barat itu ya, ada tiga. Ada teknik akapela, ada teknik kanon, ada teknik vokal grup ataupun paduan suara. Akapela, kalau pertama kita bahas teknik akapela adalah bernyanyi dengan banyak suara tanpa iringan instrumen musik ya. Akapela berarti musiknya bisa menggunakan suara kita sendiri tapi tanpa iringan instrumen musik. Tapi meskipun demikian, diantaranya para vokalis itu ada yang bertugas menyuarakan nada melodis dan ada yang menyuarakan nada ritmis dan harmonis. Misalnya ada jadi drum, misalnya dek, cek, dek, cek, seperti beatbox ya. Itu kan suara drum tapi melalui mulut juga. Nah itu bisa digunakan dalam musik akapela. Di beatbox juga misalnya ada bass, dum 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 dum, itu juga sama bisa digunakan juga dalam musik akapela. Jadi intinya musik akapela ini ada yang bertugas sebagai pengiring melalui suara ya,
vokal ya, melalui vokal. Ada juga yang bertugas sebagai yang menyanyikan lagu. Kalau di kita mungkin disebut juga nasyid. Nasyid juga biasanya membawakan lagu-lagu Islami yang menggunakan teknik akapela. Selanjutnya ada yang namanya bernyanyi dengan teknik kanon di barat ya, ini masih musik barat. Agar terbiasa dan dapat berkonsentrasi dalam bernyanyi vokal grup atau paduan suara, kita dapat berlatih dengan teknik kanon. Jadi bernyanyi kanon ini adalah bernyanyi susul menyusul. Caranya misalnya dalam satu kelompok bernyanyi itu dibagi dua lah. Ada yang bernyanyi lirik pertama, lirik kedua, lirik ketiga, lirik keempat misalnya. Kelompok satu menyanyi lirik pertama dulu, kelompok dua menunggu dulu, kelompok satu menyanyikan lirik kedua, kelompok kedua baru menyanyikan lirik pertama, dan itu terus menerus sampai beres. Jadi saling bersautan kalau teknik kanon ini. Selanjutnya ada yang namanya vokal grup atau paduan suara. Ada berbagai macam ya, kalau kita tahu jumlah bernyanyi itu kan yang pertama sendiri penyanyi solo, yang dua duet, yang ketiga trio, keempat kuartet. Kalau lima itu masuknya ke paduan suara, lebih banyak lagi paduan suara lagi. Nah, di sini dikenal dengan namanya vokal group ya. Dalam vokal group ini konsep bernyanyi atau teknik bernyanyi ini memang diserahkan kepada para penyanyi itu sendiri. Istilahnya mempersembahkan atau meramu lagunya diserahkan kepada penyanyi itu sendiri, dibagi-baginya seperti apa, penyajiannya seperti apa, itu memang diserahkan. Tapi dalam teorinya ini adalah salah satu teknik bernyanyi musik barat. Jadi disimpulkan ada 3 teknik ya, teknik akapela, teknik kanon, dan juga vokal group. Dan suara manusia pun dibagi berdasarkan jenis suara manusia ya dalam bernyanyi. Ada dibagi berdasarkan alat kelamin dan umur. Untuk yang dewasa dibagi secara alat kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Kita ambil misalnya perempuan. Suara perempuan yang tinggi disebut dengan sopran. Jadi suara wanita dengan ambitusnya tinggi. Kalau yang sedang disebut dengan mezzo-sopran, ambitusnya sedang. Kalau yang rendah disebut dengan alto, ambitusnya rendah. Kalau di laki-laki, suara yang tinggi laki-laki tinggi itu disebut tenor, ambitusnya paling tinggi. Yang sedangnya disebut bariton, ambitusnya sedang. Yang paling rendahnya itu disebut bass, yang ambitusnya sangat rendah. Khusus untuk suara anak-anak, memang tidak ada pembagian. Anak-anak ya suara anak-anaknya. Biasanya laki-laki perempuan itu bisa saja sama atau setara ambitusnya ya. Bisa saja masuk tinggi ya sama tinggi, bisa rendah ya. Jadi pada zaman atau pada masa anak-anak ini suara anak-anak biasanya sama rata lah. Tidak ada perbedaan yang dengan laki-laki ataupun perempuan untuk anak-anak ya, kecuali dewasa ya. Kalau dewasa itu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya seni pertunjukan musik pun selain pertunjukan seni vokal juga dapat pula dipertunjukkan dengan menggunakan instrumen musik. Contohnya pertunjukan resital, misalnya ensemble, orkestra adalah contoh pertunjukan seni musik instrumental. Jadi seni pertunjukan yang kedua selain seni pertunjukan vokal, ada yang namanya seni pertunjukan musik. Seni pertunjukan musik ini ada berbagai macam jenis, bisa kita contohkan. Berarti seni pertunjukan yang istilahnya hanya menggunakan musiknya saja. Ada berbagai macam jenis. Yang pertama ada recital. Dalam bahasa Inggris itu recital, yang terdiri dari deklamasi. Recital itu adalah ujian ya, ujian akhir dari seseorang yang berlatih. Yang kedua ada ensemble. Adalah ensemble itu sajian kelompok musik, instrumen sejenis ataupun campuran. Jadi musiknya digabungkan dan membawakan sebuah lagu. Ada yang namanya orkestra. Orkestra itu ini lebih banyak daripada ensemble. Dari kita lihat dari jumlahnya. Memiliki 30 sampai 40 pemain, bahkan hingga 100 pemain.
Itu untuk orkestra. Tapi kalau ensemble kan tidak dibatasi, mau 5 orang, mau 10 itu masuk ensemble walaupun beda-beda alatnya. Kalau orkestra itu minimalnya 30 orang lah. Perbedaannya antara ensemble dan orkestra. Selanjutnya ada band. Kalian tahu ya band. Band itu istilahnya musik-musik yang sederhana, alat musik merakyat juga, dan lagunya pun banyak digandrungi oleh anak-anak, mungkin orang-orang pada umumnya, dan bisa diikuti eh, istilahnya oleh anak-anak kita sebagai pelajar lah, oleh orang-orang pada umumnya sekarang. Dan di musik barat pun ada pembagian jenis irama dasar pada musik barat. Ada march, apa saja sih? Pembagian dasarnya ada march, ada waltz, ada balada, ada rock, ada country. Nah, jadi kelima jenis irama dasar ini yang mungkin akan Bapak jadikan tugas kalian untuk minggu ini. Kenapa Bapak jadikan tugas? Biar bagaimana kalian bisa lebih paham. Karena tidak mungkin dengan durasi pembelajaran kita di video pembelajaran ini kalian paham banyak. Tugas minggu ini berarti kalian cari informasi tentang jenis irama dasar yang tadi. Di antaranya ada march, waltz, balada, country, dan rock. Dikerjakan di buku tugas dan dikumpulkan di... Mungkin itu saja, silakan kalian kerjakan tugasnya biar lebih mengerti lagi. Bapak tunggu tugasnya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.